Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita.
Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali di ibadah live streaming. Saya percaya kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dan dipilih sama Tuhan. Dan saya percaya hari ini kita akan memberikan pujian yang terbaik, nyanyian yang terbaik dari hati kita. Amin saudara. Berapa banyak saudara yang percaya? Lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Katakan haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari yang luar biasa ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih-Mu. Itu semua karena kemurahan-Mu yang begitu luar biasa. Sehingga kami ada hari ini Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu. Untuk meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami alaskan hanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya.
Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Engkau sungguh indah Tuhan, sama-sama katakan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, oh dan kau dekat, terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia, oh dan berharga, oh sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, oh sungguh indah, oh sungguh besar Tuhan, sungguh besar, yes Lord, pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, oh sungguh indah. Mari angkat suaramu, katakan saudara, sungguh besar, yes Lord, pengorbananmu bagiku. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan.
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Makasih Tuhan, haleluya. Sungguh indah, Oh, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Makasih Tuhan, lalu dalam untuk dimengerti. sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah. Haleluya. Oh, haleluya. Syakara bayala 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 sandara bayala 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 bala 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 bala. Oh, kau sungguh indah Tuhan. Oh, kau sungguh besar Tuhan. Kasih-Mu berlimpah. Oh, dalam hidup kami. Kami bersungguh Tuhan. Dunia baya sandara bayala 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 sandara bayala. Haleluya Tuhan. Oh, terpujilah nama-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Dunia baya sandara bayala. Syakara bayala 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 bayala. Dunia baya sandara bayala 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 bayala. kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kirarabaya syakarabaya kirarabaya syakarabaya haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
Sorakan haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Demikianlah firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa, ibadah ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kami datang dan berseru Tuhan. Kami mau terus bersorak-sorai. Kami mau terus bersuka cita, sebab Engkau baik. Engkau sangat baik. Terpuji-puji namamu, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang besar, Allah kami yang berkuasa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Wow. Haleluya. Haleluya. Siap bersorak-sorai saudara, siap bersuka cita saudara, sebab Tuhan kita baik. Amin. Dia sangat baik, Dia besar dan berkuasa atas hidup kita. Amin. Sama-sama tepuk tangan, come on. Hey. Haleluya. Come on. Hey. Sama-sama tepuk tangan saudara. Kita merayakan kebaikan Tuhan. Hey. Come on. Buktikan
karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata. Yes, amin. Dari generasi ke generasi. Mari angkat tangan saudara. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku, Kau angkat beban hidupku. Hey. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Yang mengalami kebaikan Tuhan, katakan yes. Haleluya. Sama-sama katakan lebih sungguh lagi saudara. Come on. Bukti karya-Mu nyata. Yes, amin. Dari hari ke hari. Oh, besar cinta-Mu Tuhan. Besar cinta-Mu nyata. Haleluya. Dari generasi ke generasi. Mari imani saudara, angkat tanganmu saudara. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus, mana jempolnya saudara? Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, oh sangat baik, teramat baik. Oh Kau dahsyat Tuhan, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, haleluya, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Satu suara katakan saudara, come on. Tuhan Yesus, angkat tanganmu saudara, sungguh baik, jempolmu diangkat tinggi-tinggi, sangat baik, haleluya, teramat baik. Tuhan Yesus, yes, Kau dahsyat Tuhan, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya, come on. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Oh Engkau luar biasa. Oh yang percaya sorak-sorak katakan haleluya. Haleluya. Yes. Amin. Engkau Allah yang selalu memberikan kami pertolongan. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami Tuhan Yesus. Selalu tepat waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati
Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh Yesus Tuhan, musuh akan selalu berkat, kasih-Mu tetap abadi Tuhan. Oh, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh Tuhan, amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kau Tuhan selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari katakan lebih sungguh lagi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia
bawah tangan-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Engkau Allah yang selalu menjaga kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami miliki Engkau, Tuhan. Tanpa seizin-Mu, Kau Tuhan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Inaralalabaya shakaralabaya so. Inaralalabaya shakaralabaya she. Shalom Jemaat GBPRC CK7 yang saya kasihi. Tak terasa di dalam pandemi ini sudah 1 tahun kita nggak ketemu. Biasanya setahun sekali saya selalu ada di sana untuk menyampaikan firman Tuhan. Salam saya kepada Dr. Yanto dan juga seluruh jajaran kepemimpinan. Tuhan memberkati. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, beri kami hikmat Salomo, tapi hati Daud yang menyembah, sehingga kami bisa memecahkan setiap permasalahan kami bersama dengan Tuhan. Reveal your plan, nyatakan rencana-Mu atas hidup kami, dan juga hidup kami sehari-hari dalam tuntunan Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, hikmat-Mu kami terima. Haleluya, amin. Hari ini saya mau bicara kepada Anda tentang memecahkan permasalahan dengan perencanaan, atau problem solving with a plan. Jangan bertindak seolah-olah kita ini adalah korban. Jangan bermental korban kalau kita mau berkemenangan. Kita buka bersama di Kejadian pasal 3. Nah, saya akan tunjukkan lewat manusia pertama yang jatuh dalam dosa bahwa mereka itu buang-buang waktu. Ketika mereka jatuh, bukannya mereka cepat bangkit dan isi dengan hal-hal perlu, mereka kehilangan banyak kesempatan. Mengulur-ngulur dan merasa diri sendiri adalah korban keadaan adalah cara yang paling parah dan sangat payah untuk kita bisa mengalami rencana Tuhan lagi dalam hidup ini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Problem entered.
masalah tiba. Yang ini bukan karena keadaan, tapi suatu masalah akibat kelakuan mereka. Jadi bisa jadi kita dalam sebuah persoalan akibat kebodohan sendiri. Nah, kalau kita mau keluar dari permasalahan itu akibat kebodohan kita, berarti kita juga bisa memutarbalikkan keadaan lewat keputusan kita. Tapi seringkali apa yang menimpa dan menerpa hidup kita di luar kontrol manusia. Contohnya, jikalau kita sekarang ini masuk di dalam suatu situasi pandemi, wabah, what to do? Ini bukanlah pilihanku atau kondisi apapun di hidup ini. Masalah itu ada 2 kategori, akibat diri sendiri atau akibat orang lain atau keadaan yang di luar kendali kita. Apapun itu juga, buatlah rencana. Buat rencana bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk keluar dari masalah. Carilah hikmat Allah di balik segala keadaan dan segala musim hidupmu. Dan mari kita sungguh-sungguh menerapkan dengan sengaja kemenangan itu di jalan-jalan kita. Kita bisa menemukan cara baru. Kita juga bisa melihat the bright side. Melihat apa yang terang di dalam kegelapan. Kita bisa memperoleh hikmahnya. Tapi yang pasti, orang yang mau menang harus sengaja. Memecahkan permasalahan itu harus dengan perencanaan. Tidak bisa kesyerah-syerah. Whatever will be, will be. Kita nggak boleh ngalir. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka sadar, ini problema udah terlanjur terjadi dalam hidupku. Lalu, nah inilah yang harus kita hati-hati jangan tiru. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Itu bukan solusi. Yang mereka butuhkan bukanlah cawat. Apalagi hanya dari daun pohon ara. Seolah-olah seperti ala kadarnya gali lubang, tutup lubang hanya untuk menggali lubang yang baru. Ini bukan solusi sama sekali. It was a poor plan by Adam and Eve. Bagi Adam dan Hawa ini adalah rencana yang buruk sekali. Tapi mungkin kejadiannya tiba-tiba mereka belum sempat berpikir. Tapi sebenarnya enggak. Mereka punya waktu minimal beberapa jam untuk mempertimbangkan kembali pada Tuhan. Daripada tutup pakai cawat, kenapa tidak naik banding ke Tuhan dan berkata, ampuni aku, akui dosanya, terus terang, dan tanya konsekuensinya apa. Minta anugerah. Toh Adam dan Hawa, apalagi Adam yang sudah lebih lama, kan udah kenal Tuhan muka dengan muka, kan sudah tahu sifatnya. Harusnya kan langsung datang. Meskipun mungkin dia malu 2 jam, 3 jam. Mungkin waktu itu di hari sejuk di Taman Eden, bisa saja 6 jam. Dan dia merasa, gimana ya, buat cawat dari daun pohon ara, itu juga perlu dianyam atau apa. Kan perlu waktu. Kenapa nggak pakai waktu yang ada untuk solusi yang beneran daripada yang semu. Makanya saya sebut ini perencanaan untuk pemecahan masalah yang poor sekali, yang jelek sekali plannya. Kalau dia datang ke Tuhan, tahu sifatnya itu murah hati. Harusnya dia ngomong apa adanya. Dia bilang yang bisa menutupi aku ini hanyalah pengampunan. Mungkin dia nggak ngerti darah Yesus. Tapi mungkin Tuhan akan reveal His plan dan beritahu begini loh cara penebusan. Bisa jadi loh, berubah semua cerita kalau Adam dan Hawa nggak lari. Kok malah buat cawat, itu apa-apaan. Banyak orang itu ketika dirudung masalah, plan-plannya membuat dia justru semakin bermasalah. Semakin dalam persoalan. Malah ada pelarian, pelampiasan. Bukannya bikin plan-plan yang brilian. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Masih punya waktu untuk sembunyi lagi. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Pertanyaan Tuhan ini akan menjadi kunci pembahasan kita, memecahkan permasalahan
dengan perencanaan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau? Adam, where are you?" Tanya pada diri sendiri ketika kita berada dalam suatu situasi. Where am I? Di manakah saya? Di manakah hatiku? Kira-kira di mana aku di hadapan Allah hari ini? Atau bagaimana kondisi keuanganku jikalau finansial adalah kesialan kita? Kita mulai dengan eval. Jadi eval itu perlu. Evaluasi atau lebih tepatnya juga menemukan lokasi sendiri. Locate where you are. Kalau kita di satelit, kita pakai satu apps untuk mengarahkan jalan. Kan satelit itu harus menemukan dulu lokasi kita di mana supaya dia bisa arahkan. Entah recalculating atau reroute, atau kita mengatur ulang kembali karena tadi salah belokan, atau bisa jadi satelit itu akan memberitahu di mana kita berada dan langsung kasih tahu kepada kita, semua ini kan alat canggih, jalan pintasnya. Jalan yang paling cepat mana, bahkan bisa hindari macet. Di bagian-bagian mana itu membuat jalan lebih lama. Karena sekarang teknologi sangat smart. Don't you believe that your God is smarter? Tidakkah kita percaya bahwa Allah kita jauh lebih smart, jauh lebih pintar, lebih pandai, lebih canggih? Kalau Tuhan tanya sama Adam, di mana dirimu? Bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan itu mau ajak Adam kerjasama. Yuk, Tuhan ajak kamu untuk menemukan jalan keluarnya. Malah dia lari bersembunyi di antara pohon-pohonan dalam taman lagi. Dia bukannya datang dan ngaku ngomong apa adanya. Harusnya Adam juga punya kesempatan yang sama loh seperti kita waktu di altar call dalam gereja. Ayo siapa mau terima Tuhan, siapa mau didoakan. Apa yang membuat beda? Nggak beda kan? Bedanya cuma hanya apa? Kalau di dalam gereja gitu ada orang-orang usher, ada konselor, ada pendoanya yang hadir turut mendoakan. Kan lebih bagus langsung Tuhan Yesus. Adam itu kan jalan dengan Tuhan itu muka dengan muka. Person to person nih ceritanya. Kan kita nggak pernah diberitahu oleh Alkitab. Dia sebelum jatuh itu berapa bulan, berapa tahun bahkan. Jadi Adam bukannya habis penciptaan hari ke-7, hari ke-6, lalu hari ke-7 Sabat, hari ke-8-nya langsung dia jatuh. Kan nggak begitu. Harusnya Adam punya pengenalan akan Tuhan cukup melebihi kita. Karena dia ketemu muka dengan muka, sedangkan kita ini kan mendengar dari firman-Nya. Jadi harusnya Adam punya kesempatan yang sama untuk dipulihkan. Tapi mengapa Alkitab mengatakan kalau Anda lihat dari silsilahnya, itu nanti dari Kain, Habil, dan sebagainya turun-temurun sampai cucu cicitnya, baru setelah itu dikatakan bahwa manusia mulai kembali memanggil nama Tuhan. Kalau kita baca, nggak usah dibuka, di akhir ayat dari pasal 4. Itu setelah keturunan berapa? Kenapa nggak Adam langsung? He didn't plan for his repentance. Dia tidak merencanakan pertobatannya padahal Tuhan kasih kesempatan. Dia tidak merencanakan kembalinya. Dia tidak merencanakan membangun kembali reruntuhannya. Meskipun nggak bisa Tuhan berkata, ya sudahlah, lupakanlah. Forget about it. Nggak bisa, dosa harus ada yang bayar. Tapi pasti ada perencanaan penebusan. Dan penebusan redemption plan of God bukan hanya untuk dosa kita, tapi untuk kehancuran rumah tangga, untuk permasalahan ekonomi, karir kita, apapun itu yang sekarang merudungmu, selalu dimulai dengan sebuah pertanyaan yang harus ada jawab. Where are you? Kita evaluasi dulu, kita itu ada di mana dalam hidup ini. Ya Tuhan, aku bangkrut hari ini karena terlalu agresif. Terlalu cepat berkembangnya, bergantung dengan loan-nya bank. Bukannya saya hitung cost-nya dalam bisnis ini berapa, aji mumpung di ACC loan-nya oleh perbankan sekian. Maka saya merasa, duit segunung di tanganku. Padahal kita nggak hitung cost-nya. Tuhan aku terlalu agresif. Kalau kita bisa evaluasi begitu, meskipun sekarang nggak langsung secara mujizat keluar dari hutang piutangmu, tapi itu akan mengamankan sisa hidupmu tidak melakukan kesalahan itu lagi. Ini perencanaan yang jitu. Masalahnya belum pecah, tapi sudah pecah semua possibility atau kemungkinan masalah yang sama akan terulang baru.
Kalau kita mikirkan iya ya, kalau dalam pekerjaan saya kenapa sekarang saya tutup? Saya nggak pernah punya bisnis plan sih. Kalau secara bisnis nih, saya mau bikin ini, bidang ini. Pikiran saya hanyalah, ini yang saya suka buat, saya suka sekali bikin, jadi saya bikin ini. Pikiran saya hanyalah sejauh 3 bulan ke depan. Kita nggak sungguh-sungguh survei market setempat. Apakah ada sebanyak orang itu yang suka barang ini? Apakah seluruh populasi butuh produkku? Kita nggak memikir jauh. Bahkan secara keuangan dan pekerjaan aja kita bisa pikirkan kok. Salah kita di mana itu bisa mudah ketemu. Selalu locate yourself, locate your problem. Kenapa masalah rumah tangga saya nggak habis-habis berantakan, anak-anak sampai kasihan. Ini dia, mulutku ini belum pernah disalibkan. Dikit-dikit ngomong cerai. Lalu compare-compare, banding-bandingkan istri atau suami dengan ex-nya atau dengan pacarnya di masa lalu. Anak aja dibandingkan bisa sakit hati kok, bisa tertolak. Apalagi pasangan suami istri yang menyatu. Kalau begitu kan sama dengan menceraikan dulu tanpa ada kata cerai. Belum cerai sungguhan, sudah cerai di hati karena rohnya robek. Di-compare-compare doang, dibanding-bandingkan. Aku tahu, I must locate my problem. Pertanyaan di manakah saya ketika Anda tanya pada diri sendiri, jadi jelas sekali. Kenapa ya saya susah puasa? Ya karena kenapa? Waktu puasa nontonnya Food Channel melulu. Ya, dan locate your failure, where your failure is, di mana kegagalanmu. Kenapa pacaranku kok jatuh ya? Soalnya berduaan terus di tempat yang remang-remang gelap sendirian. Tidak menghormati dan menghargai kamar pasangan atau pacarnya. Sebelum suami istri, belum tidur seranjang. Hindari kamar tidur. Sebab tidak ada CCTV di situ. Dan di situ orang lebih gampang tergoda. Dikit-dikit belajar sama-sama di kamar sendirian tutup pintu. Kalau Anda bisa melihat di mana permasalahan Anda hari ini, Anda tahu lokasi, then you can pray an intelligent prayer. Kita bisa mendoakan sebuah doa yang intelektual. Bukan bergantung logika saja, tetapi doa yang tepat sasaran atau intelijennya ada. Tuhan, aku berdoa agar supaya 1, 2, 3, PowerPoint-nya pun kelihatan, sehingga kita bisa tolak ukur dari doa kita itu kapan terjadi perubahan, dan bila mana perubahan terjadi, kita tahu itu jawaban doa. You can pray intelligently. Itu yang disebut oleh Paulus berdoa dengan akal budi, nggak asal-asalan nih. Berdoa dengan akal budi itu harus dimulai dengan pembaharuan akal budi dulu. Supaya akal budinya bisa berdoa, harus dibarui bukan? Pembaharuan akal budi itu nggak bisa lepas dari evaluasi. Atau mengenal diri sendiri di mana lokasi permasalahan kita hari ini. Perlu perenungan, perlu menyingkir dari kebisingan. Untuk bercermin dengan firman Tuhan dan dalam hadirat Tuhan, segala sesuatu bisa jadi lebih jernih. Saya juga berdoa di dalam bahasa roh. Karena saya mendoakan tuh hal-hal yang belum saya tahu. Hal-hal yang tidak saya duga, yang mata saya belum lihat, telinga belum dengar, belum muncul dalam pikiran. Hal-hal dari masa depan, kan saya nggak tahu masa depan saya. Tapi akal budi saya juga saya izinkan untuk bekerja. Satu sisi saya berdoa dengan roh saya berdoa juga dengan akal budi saya. Saya memuji dengan roh saya memuji dengan akal budiku. Tapi pertanyaan itu selalu dimulai dengan ini kalau mau memecahkan masalahku. Di manakah aku? Where am I? Terutama, where are we before God? Di mana kita di hadapan Tuhan, itu penting. Tuhan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Sekarang kita mengerti ternyata semuanya bermuara pada waktu kita mulai menjauhi Kristus. Semua masalah ini datang dan tiba. Bukan berarti kalau kita dekat Tuhan gak punya masalah. Tapi beda, masalah itu akan melatih kita. Tapi kalau masalah itu menjatuhkan kita, itu karena kejauhan kita. Atau karena kita berjaga jarak dengan Tuhan. Atau kita meninggalkan hadiratnya. Sebab Tuhan sendiri berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita jadi mengerti, oh iya, I'm outside of God's plan. Saya ternyata ada di luar kehendak Allah. Makanya semua ini terjadinya begini. Sekali lagi loh ya, bukan berarti kalau ikut Tuhan selalu dapat segala sesuatu. Baik-baik
ikut Tuhan itu terima prosperity. Tidak, tidak. Ada bedanya antara ujian iman untuk mendewasakan dan pencobaan karena kebodohan. Dan kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Ternyata posisi kita jauh, itulah lokasinya. Now I know my location. Aku tahu lokasi hidupku. Aku jauh. Aku jauh dari pemegang jiwaku. Aku jauh, bahkan hampir terputus dari pokok anggurku. Makanya aku tidak berbuah. Di manakah saya? Where are you, Adam? Pertanyaan di manakah engkau juga sebenarnya ada lanjutannya. Otomatis akan berkenaan dengan kemana engkau mau pergi. Di mana saya, itu akan nyambung ke kemana saya mau pergi. Jadi, where am I? Akan connect dengan where am I going? Tanya pada dirimu sendiri, kemana Anda mau pergi? Maksimalkan hidup hari-hari ini. Maksimalkan hidup setiap hari. Jangan buang waktu. I don't believe in killing time. Saya tidak percaya waktu bisa dibuang, waktu bisa dibunuh. Aku banyak waktu kok, aku mau bunuh waktu dengan main game saja. Kok bisa ya? Hari-hari ini terus terang. Saya dan waktu itu kejar-kejaran. Kadang-kadang waktu sudah naik ke leher saya. Rasanya nggak tahan, rasanya tuh kalau bisa satu hariku jangan 24 jam. Banyak orang yang perlu ditolong. Banyak karya yang harus saya hasilkan. Belum lagi waktu dengan orang-orang yang saya cinta. Saya tidak punya me time. Me time saya ya saat teduh. Waktu saya sendirian dengan Tuhan. Itu pun hari-hari ini me time saya tambahkan ekstra, ada extensionnya yaitu saat teduh bersama dengan banyak orang. Bukankah hari-hari ini zamannya media? Saya nggak punya waktu untuk saya bunuh. Oleh karena itu setiap malam saya tanya, besok saya mau kemana? Itu pertanyaan harus dijawab meskipun kita nggak tahu besok terjadi apa. Tapi tidak ada salahnya kita berencana. Kalau kita nggak berencana, hari yang tidak kau rencanakan, anggaplah hari itu terbuang sia-sia. Begitulah. Any day you don't know where you are going, that day is a lost. Sebab sukses hidup kita, are you ready or not? Bergantung dengan aktivitas sehari-hari. Agenda per harimu itulah yang menentukan agenda seumur hidupmu. Tuhan tidak tebus waktu. Waktu yang sudah terbuang tidak akan kembali sekalipun Anda doakan. Ketika Tuhan tanya, di manakah engkau? Tuhan tanya sama Adam, kamu mau kemana? Anda harus punya visi hidup. Minimal, aku mau menyenangkan Tuhan. Dengan itu aja kita punya kekuatan untuk hidup setiap hari. Sekalipun keadaan kita sudah terpuruk, mungkin kita dilanda handai taufan. Tetapi kalau Anda masih punya suatu visi untuk menyenangkan hati Tuhan, Anda pasti punya pengharapan. Berarti masih berlaku janji Tuhan itu. Masa depan penuh pengharapan. Dan kalau kita di posisi sekarang ini, kita terpancing untuk menyerah, lihat anak. Nggak hanya soal pekerjaan. Kalau pernikahan, gegeran, kita pertahankan. Dan kita doa untuk satu mujizat agar terjadi pemulihan hubungan. Anda bisa lihat anak-anak. Kalau Anda ditanya, where are you going? I'm going to raise my children well. Bisa ngomong sama setan yang menggodamu. No, aku nggak akan berhenti di sini. Kalau bukan untuk aku mau membesarkan anakku. Kalau ditanya hari ini, kemana engkau mau pergi? Aku mau pergi untuk membesarkan anak saya. Jadi Anda mesti bertahan di sana. Demi keturunan. Berkat anak cucu itu masih ada. Pertahankan. Kemana Anda pergi? Tanya pada diri sendiri. When someone is going somewhere, ketika seseorang pergi ke suatu tempat, dari sini ke sana, orang itu akan mempersiapkan. Permasalahan tidak akan membuat dia gentar. Karena dia tahu itu hanyalah rintangan sementara yang harus dia lalui. Yang penting kita harus punya visi. Nah sekarang Roh Kudus tanya kepada Anda, where are you going? Anda mau kemana? Saya harap pesan yang saya berikan ini memberi Anda wawasan, memberi kita semua sebuah wawasan di masa-masa seperti ini. Untuk bisa menembus permasalahan
dan melihat rancangan Tuhan. Bahkan bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dengan perencanaan yang lebih objektif. Semoga Tuhan memberkati setiap umat-Nya dan menjadikan Anda semua lebih dari pemenang, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak muda. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, urapi kami dengan pengetahuan yang kami terima hari ini akan firman Tuhan, memecahkan permasalahan dengan perencanaan. Berikan kepada kami hati yang bisa menimbang-nimbang, pikiran yang bisa berencana dengan matang. Terutama hati seperti Daud yang dengar-dengaran. Meskipun otaknya kau tambahkan hikmat-hikmat Salomo, biar kami tetap rendah hati di hadapan-Mu. Dan murni, carilah dulu kerajaan sorga dan segala kebenarannya. Baru setelah itu segala sesuatu ditambahkan. Visi kami adalah menyenangkan Tuhan. Semua permasalahan ada jalan keluarnya bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang telah dibagikan bagi kami hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita saksikan news untuk seminggu ke depan. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta Jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pastor Philip Mantova yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan yang memberkati kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi jemaat yang membutuhkan rangkuman khotbah pada hari ini dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya Jumat Agung live streaming pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo disertai dengan perjamuan kudus pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang dan pukul setengah 5 sore. Dan untuk ibadah dewasa muda dan 316 Youth Ministry English Service akan bergabung di ibadah tersebut. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus. Ibadah Raya Paskah live streaming minggu depan tanggal 4 April 2021 akan dilayani oleh Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra dan disertai dengan perjamuan kudus pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang dan pukul setengah 5 sore. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, GBPRJ CK7.
316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Arya Zulkarnain dengan tema sepanjang bulan April, Waitlisted. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBPRJ CK7. Persembahan umum, kolekte perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akun 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir. Firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam pada setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Sehubungan dengan libur nasional Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 2 April 2021, maka doa fajar pada tanggal 2 dan 3 April 2021 diliburkan. Tetapi untuk menara doa tetap ada seperti biasa. Kesuksesan bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan dari sebuah proses yang harus dilalui untuk mencapai sebuah target. Kesuksesan yang utama adalah kesetiaan melakukan yang terbaik sesuai potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah Anda ingin mengetahui tujuan hidup dan potensi terbaik Anda? Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MOI GBPRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 pukul 7:30 malam sampai dengan pukul 9 malam. Dengan narasumber Bapak Eloy Zaluku. Beliau adalah founder Theocentric Motivation and Leadership dan merupakan director dari Capstone Soft Skills Academy. Dengan topik Tegar Memimpin Diri dan Tim Melewati Badai. Webinar ini gratis, dan untuk info lebih lengkap dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Itulah suatu komitmen, nilai kehidupan seorang Yosua seperti tertulis di Yosua 24 di ayatnya yang ke-15 bagian terakhir. Yosua lah yang menuntun bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Pertanyaan yang sama untuk kita semua, kepada siapakah kita beribadah? Hal itulah yang menentukan apakah kita masuk ke tanah perjanjian atau tidak. Buatlah suatu keputusan yang bukan hanya baik, tetapi juga benar. Me and my family, itulah topik kedua dari Suplemen Cool di minggu ini masih dalam Christian Value Series. Bergabunglah bersama kami dalam online Cool bersama pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Dan dapatkan Zoom link serta meeting ID-nya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Sehubungan dengan MDPJ online pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021, maka rumah doa CK7 pada hari Sabtu tersebut diliburkan. Dan Sabtu depan tanggal 10 April 2021 tetap diadakan kembali seperti biasa. Sekian pengumuman untuk hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita sama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Seperti ada tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga
akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari pengerja CK7 dan jemaat Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa buat Indonesia. Shalom Indonesia, damailah Indonesiaku. Biarlah Indonesia penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar lautan. Dan firman Tuhan berkata di 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapa, ampunilah Indonesia, bangsa kami tercinta ya Tuhan. Biarlah suatu saat kelak kami akan melihat setiap lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kami semua. Bapa, kami berdoa buat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan berikan hikmat atas hamba-hambamu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah masyarakat Indonesia yang terdampak bencana musibah alam yang terjadi, Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan serta pertolongan daripadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh pengerja CK7 dijauhkan dari segala penyakit sampar, virus corona dan dampak krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu yang hari ini telah melayani kami semua. Berkat Tuhan tercurah atas hamba-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu dan keluarga besar berlimpah-limpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Niko. Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu dengan dahsyat. Tuhan memberkati kesehatan hamba-Mu, keluarga dan pengembalaan hamba-Mu, sehingga Engkau terus memakai hamba-Mu sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan hamba-Mu, keluarga besar hamba-Mu ya Tuhan. Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu diberkati Tuhan. Tuhanlah yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk GBI, Church of God, Oral Roberts University dan WEA dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Bapa, kami berdoa dan melepaskan generasi Yeremia, generasi yang akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan akan pakai dengan dahsyat baik di CK7 maupun di Indonesia. Bapa, kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu jemaat Tuhan yang telah membawa persembahan sulung, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus lainnya. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu berlimpah-limpah-limpah. Tuhan, kami berdoa sekali lagi buat setiap jemaat Tuhan yang hari ini beribadah melalui live streaming. Bapa, kami berdoa yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik. Hari ini kami semua menerima damai sejahtera dari Tuhan. Kami yang membutuhkan pertolongan, Tuhan sumber pertolongan itu. Dan mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mempersiapkan hati dan mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima doa berkat melalui hamba-Nya, Bapak Gembala CK7. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati dan melindungi Anda yang mau bayar harga dari serangan pandemik COVID-19. God bless you all.